Di NTT selama 10 tahun ini sudah selesai 4 bendungan. Roteklot, Raknamo, Napun Gete, dan tadi Temep. 4 bendungan dan bendungan gede-gede. Kita harapkan dengan adanya air yang ada di waduk, yang ada di bendungan, petani bisa meningkatkan produktivitasnya yang mungkin setahun biasanya 1 bisa 2, atau yang 1 langsung bisa 3, karena airnya ada. Air kunci bagi NTT, air vital sekali bagi NTT. Oleh sebab itu bendungan memang paling banyak kita bangun di NTT, bukan di provinsi yang lain. Dulu itu Pak, lebih baik kita memilih lewat laut daripada darat, karena itu tadi jalannya. Dari Golomuri sampai ke Labuan Bajo itu setengah mati, ya nggak punya jalan. Hai guys, balik lagi dengan saya di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini ada video yang sangat mengharukan ya, di mana ada kesaksian warga NTT langsung yang ditanyai bagaimana pendapat mereka NTT dahulu dan sekarang setelah disentuh oleh Pak Jokowi, sudah mendapatkan perhatian banyak dari Pak Jokowi ya, karena memang di situ kan banyak dibangun bendungan, jalanan juga sudah sangat bagus gitu ya, dan banyak ikon-ikon wisata yang menjadi perhatian dunia gitu guys. Dan ternyata banyak dari mereka yang mengatakan bahwa dulu itu ketika melewati perjalanan darat itu luar biasa menderita setengah mati dia sebut guys, karena memang sesusah itu aksesnya dahulu ya, dan sangat berbeda ketika sudah dibangun oleh Pak Jokowi, begitu mudah, begitu mulus, dan bahkan jalanan yang dulu ini membuat menderita bagi warga di sana gitu ya, sekarang malah justru membanggakan bagi mereka guys. Dan kita akan lihat langsung bagaimana kesaksian warga-warga NTT ya mengenai NTT dahulu dan sekarang setelah dibangun oleh Pak Jokowi. Berikut videonya. Terima kasih banyak Bapak Jokowi untuk bantuan untuk masyarakat DPU. Terima kasih Bapak. Di NTT selama 10 tahun ini sudah selesai 4 bendungan. Roteklot, Raknamo, Napun Gete, dan tadi Temep. 4 bendungan dan bendungan gede-gede. Kita harapkan dengan adanya air yang ada di waduk, yang ada di bendungan, petani bisa meningkatkan produktivitasnya yang mungkin setahun biasanya 1 bisa 2, atau yang 1 langsung bisa 3, karena airnya ada. Air kunci bagi NTT, air vital sekali bagi NTT. Oleh sebab itu bendungan memang paling banyak kita bangun di NTT, bukan di provinsi yang lain. Dulu itu Pak, lebih baik kita memilih lewat
laut daripada darat karena itu tadi jalannya. Dari Golomori sampai ke Labuan Bajo itu setengah mati, ya nggak punya jalan. Bahkan yang meresahkan masyarakat, jadi ketika banyak anak-anak yang diare, justru banyak yang korban karena orang mau ke Labuan Bajo naik motor laut itu dia membutuhkan waktu 2-3 jam. Tapi dengan dibangunnya sarana prasarana ini, jalan ini, karena dari ketertinggalan itu sekarang sudah merdeka karena Bapak rasanya. Jokowi maka Labuan Bajo jadi bagus, apalagi Golomori. Sebenarnya dulu kesini itu susah, jalannya berliku-liku terus rusak, tapi sekarang sudah bagus. Dulu, warga Golomori harus berjuang di laut berjam-jam hanya untuk sampai ke Labuan Bajo. Anak-anak sakit, ibu-ibu terlambat ke rumah sakit, ekonomi terhenti di ombak dan batu. Tapi kali ini, dalam 30 menit saja, mereka sudah tiba di pusat pariwisata dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik jalan 25 km ini, dan mengapa sebuah jalan bisa mengubah nasib satu generasi. Di barat Pulau Flores, sebuah jalur aspal membelah perbukitan dengan garis pantai. Jalan yang menghubungkan Labuan Bajo dan Golomori atau Kulumori akhirnya berdiri penuh. Bukan sekedar penghubung desa, tetapi sebagai tulang punggung masa depan pariwisata Indonesia Timur. Jalan ini dibangun untuk satu tujuan besar, yaitu menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas dunia, sekaligus membuka kehidupan baru bagi desa-desa yang selama ini terisolasi oleh laut dan bukit. Ini, kawasan antara Labuan Bajo dan juga Gunung Mori, bukan lagi wilayah yang terputus, melainkan satu koridor pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan harapan. Dan kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lupa, karena jalan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Maret tahun 2023 sebagai bagian dari visi besar menjadikannya Labuan Bajo dan Golomori keluar dari keterisolasian puluhan tahun. Jadi mau disukai atau dibenci, fakta tidak bisa dibantah. Aspal ini nyata, desa-desa ini berubah, dan kesaksian warganya akan berbicara sendiri. Pertama dulu, jadi masyarakat di sini dari Golomori sampai ke Labuan Bajo itu setengah mati, ya nggak punya jalan. Bahkan yang meresahkan masyarakat, jadi ketika banyak anak-anak yang diare, justru banyak yang korban karena aksesnya nggak ada gitu. dulu itu orang mau ke Labuan Bajo naik motor laut itu dia membutuhkan waktu 2-3 jam. Tapi dengan dibangunnya sarana prasarana ini, jalan ini, orang ke Labuan Bajo itu paling lama 30 menit. Hadirnya jalan pembangunan ini kemarin dan jalan ini sudah sampai seperti ini. Jadi masyarakat di sini dari Desa Golomori, Berloka, dan Macan Tanggar itu sangat senang dan bangga, Bu. Ya, karena dari ketertinggalan itu sekarang sudah merdeka rasanya. Saya yang profesinya sebagai driver, kami sangat senang. Artinya apa? Ini juga membantu kami dalam membuka, kami sebagai driver pariwisata membuka akses baru untuk daerah-daerah wisata seperti spot-spot foto, karena ini kan bukit-bukitnya bagus sekali. Di balik angka dan kilometer ada cerita manusia. Ada anak-anak yang kini lebih cepat sampai puskesmas. Ada ibu-ibu yang tak lagi mempertaruhkan nyawa di laut. Dan juga ada pula sopir wisata yang kini punya jalur baru untuk membawa dunia datang ke kampungnya. Jalan ini bukan cuma mempersingkat waktu, jadi ia memperpanjang harapan. Dan juga dari sinilah sebuah momen bersejarah dimulai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan Labuan Bajo ke Golomori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Labuan Bajo Kulumori membentang sejauh 25 km.
dibangun dengan anggaran sekitar kurang lebih 481 miliar. Jadi angka ini mungkin terdengar besar, tapi jauh lebih besar daripada dampaknya. Karena setiap kilometer aspal ini adalah investasi untuk pariwisata dunia, untuk ekonomi rakyat, dan juga untuk masa depan Flores Barat. Dengan satu kalimat peresmian, sebuah wilayah yang dulu terpisah kini resmi menjadi bagian dari peta global pariwisata Indonesia. Namun jalan ini tidak dibangun seperti jalan biasa. Ia dirancang sebagai scenic road, jalan wisata, yang artinya bukan hanya kuat, tapi juga indah, hijau, dan juga berkelanjutan. Seperti halnya pepohonan, tata ruang, kelokan bukit, dan juga lanskap pantai dirawat agar siapapun yang melintas tidak hanya berpindah tempat, tetapi menikmati sebuah perjalanan. Ini adalah wajah baru infrastruktur Indonesia, bukan sekedar beton, melainkan harmoni antara teknik, alam, dan juga pariwisata. Kalau dulu itu Pak, lebih baik kita memilih lewat laut daripada darat, karena itu tadi jalannya. Kalau kita di laut kan kita naik perahu saja, jalan sudah. Memang terasa ombaknya, tapi tidak terasa seperti goyangan batu di jalan itu. Dan jalannya dulu susah sekali di ini. Itu berangkatnya jam 8 pagi, tiba di Labuan Bajo pukul 12. Kalau sekarang Pak, ya lebih baik. Karena aksesnya itu sudah tadi Pak. Kecepatan saya lari Labuan Bajo sekarang ini 30 menit. Itu main 60-80an itu speedometernya. Kendaraan itu sudah kecepatan. Itu artinya sudah jalan itu sudah bagus lah ya. Saya sangat bersyukur karena Bapak Jokowi maka Labuan Bajo jadi bagus, apalagi Golomori. Sebenarnya dulu kesini itu susah, jalannya berliku-liku terus rusak, tapi sekarang sudah bagus. Terima kasih. Sahabat UAC semuanya, di tahun 2026 ini, wilayah barat dan timur Nusa Tenggara Timur kini telah terhubung oleh jaringan jalan lintas perbatasan sepanjang kurang lebih 140 km. Jalur ini menghubungkan berbagai PLBN termasuk PLBN Napan, Motamasin, dan juga sektor barat menuju timur Flores, lalu ke timur, menciptakan satu sistem mobilitas baru yang mempercepat perdagangan, pelayanan publik, dan juga konektivitas antar wilayah. Yang artinya, Golomori bukan hanya terhubung ke Labuan Bajo, tetapi ke peta ekonomi dan perbatasan nasional. Sahabat infrastruktur Indonesia, dari semua suara warga, dari pidato peresmian, dari jalan yang kini membelah bukit, satu hal menjadi jelas. Jadi Golomori tidak lagi berada di pinggir peta. Kali ini hanya 45 menit dari Labuan Bajo, kita tiba di kawasan perbukitan yang kini berkembang sebagai pusat baru pariwisata dan juga pertemuan dunia. Golomori Convention Center atau GMCC ini menghadap langsung ke Pulau Rinca, Nuka Bay Club, dan juga Amfiteater Alam. Inilah wajah baru Nusa Tenggara Timur, tempat di mana infrastruktur, alam, dan juga budaya bertemu. Dari jalan yang dulu memisahkan, ini lahir kawasan yang menyatukan. Dari ombak dan juga batu, lahir aspal yang membawa masa depan. Dan itulah kekuatan sebuah jalan ketika dibangun bukan hanya untuk mobil, tetapi untuk manusia, menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia. Nusa Tenggara Timur, provinsi kepulauan di ujung selatan Indonesia hampir tenggelam namanya dari kemajuan. Pemimpin berganti pemimpin, penguasa beralih silih berganti, namun kemiskinan, kekeringan, bahkan infrastruktur yang buruk selalu melekat untuk Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana wajah NTT di tangan seorang Joko Widodo? Sekali lagi,
bahwa pembangunan ini juga untuk sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang saya dengar, Pak, jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Airportnya, bandar udaranya yang dibangun juga jangan di Jawa dan Sumatera saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama untuk memiliki airport, memiliki jalan yang baik, dan keinginan itu betul. Sejak dilantik menjadi Presiden RI periode pertama, rasa cinta Jokowi terhadap masyarakat NTT sudah mulai terasa. Bukti cinta Jokowi untuk masyarakat NTT terlihat dari program-program yang sangat merakyat seperti program pembangunan 7 buah bendungan di NTT, pembangunan pos lintas batas di perbatasan dengan negara Timor Leste, serta pembangunan pelabuhan, bandar udara, tol laut, dan berbagai program yang begitu masif membuat provinsi yang selama ini dilihat sebagai provinsi yang tandus, miskin, dan berbagai citra yang terkesan negatif telah berubah menjadi provinsi yang pantas untuk diperhatikan. NTT juga adalah bagian dari NKRI. Kehadiran Presiden Jokowi yang berkali-kali mengunjungi NTT menghapus dahaga masyarakat NTT karena bisa melihat langsung pemimpinnya untuk berada di tengah penderitaan dan kegundahan masyarakat. Di tangan seorang Jokowi, NTT sang anak tiri dirangkul oleh Jokowi menjadi anak emas. Di sini 7 waduk, 7 bendungan di NTT. Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sudah selesai 2018. Bendungan Roteklot di Kabupaten Belu juga sudah selesai. Sekarang kita patut bersyukur Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sika juga sudah selesai. Alhamdulillah. Oke guys, jadi seperti itu ya beberapa kesaksian dari warga NTT langsung. Dan kalau misalnya kalian lihat tadi juga ketika Pak Jokowi sudah mau meninggalkan NTT gitu ya, warga begitu sulit gitu ya melepaskan Pak Jokowi dan banyak sekali yang histeris teriak bahkan ingin bertemu dan lebih dekat gitu ya dengan Pak Jokowi. Seperti itu guys, mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa banyak sekali warga NTT yang begitu mencintai Pak Jokowi ya, dan begitu ikut sakit hati gitu ketika melihat Pak Jokowi justru dicaci, dicibir, dihina, padahal jasanya bagi warga NTT gitu ya, itu sangat besar sekali. Kalau misalnya kita ingat dahulu mungkin di media atau di TV gitu ya, kita sering melihat kabar di NTT itu lebih sering kabar soal kelaparan gitu ya, kemiskinan, gizi buruk seperti itu. Dan itu seakan hanya menjadi cerita saja gitu loh di media, di televisi guys. Sangat berbeda dengan kabar NTT sekarang yang jauh lebih baik keadaannya dan kehidupan masyarakatnya guys. Jadi bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!